Selamat siang saudaraku, Shalom, dan kita bersyukur bahwa hari ini kita dipertemukan kembali di dalam mesbah keluarga. Kita masih hidup, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa berkumpul dengan teman-teman, masih bisa berolahraga ataupun kerja. Itu adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Dan biarlah saat ini segala pemberian dari Tuhan, biarlah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan, atas nafas yang Tuhan beri kepada kita. Maka dari itu kita patut untuk mempersembahkan seluruh tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga merubah hati kita sebagai hati hamba yang selalu melayani, yang selalu ingat akan pengorbanan Engkau di kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami selalu mengingat apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa berdiri di tempat ini, masih bisa berdiri melakukan segala sesuatu. Itu karena semua Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang terakhir kita mau katakan, inilah
hati kami Tuhan menjadi hati hamba yang selalu taat dan setia untuk mengikuti segala perintah-Mu, mengikuti segala perjanjian-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau saja Tuhan yang menuntun kami di dalam perbuatan kami, di dalam apapun yang kami perbuat di dalam dunia ini. Hati kami serahkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama kami, Engkau akan menjaga kami, tuntun kami di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini menjadi pengertian kami, menjadi pewahyuan kami, menjadi berkat buat kami, menjadi pengajaran buat kami untuk selalu lebih dalam lagi mengerti akan pribadi-Mu Yesus. Dan biarlah pribadi-Mu ada di dalam pribadi kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, dan kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga pada siang hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan siang ini untuk kembali bertemu. Dan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah penyembahan kita, pujian kita diterima oleh Tuhan Yesus Allah kita. Dan mari saat ini kita mau belajar tentang firman. Dan biarlah apa yang saya sharingkan ini biarlah menjadi kekuatan buat teman-teman, buat pengertian lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan mungkin firman yang saya sampaikan belum sempurna, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan, biarlah Roh Kudus yang memberi pengertian lebih lagi tentang firman yang saya sharingkan pada siang hari ini. Dan hari ini kita mau belajar bahwa di dalam dunia ini, apa yang kita lakukan ataupun kita melihat di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam dunia mungkin sekolah, pembelajaran, ataupun dimanapun kita berada, pasti ada yang namanya, ada pribadi atau seorang yang pengen diakui atau pengen yang menjadi lebih daripada diri kita atau diri orang yang lain. Jadinya mereka melakukan hal yang kalau di dalam perusahaan atau mungkin di pabrik atau di kantor, orang tersebut bisa cari muka dengan bos. Jadi dia untuk mendapat nama, untuk supaya dirinya diakui atau supaya dirinya mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi, dia harus melakukan suatu hal untuk supaya dia dapat diberi kekuasaan yang lebih besar lagi. Dan banyak hal yang dilakukan yang kalau yang baik mungkin dia melakukan prestasi, melakukan pekerjaan yang baik, tapi kalau yang jelek mungkin bisa dia melakukan dengan cari muka. Terlebih yang terdapat di sekolah juga, apabila seorang ingin diakui atau seorang pelajar, seorang murid ingin dikasih mungkin ketua kelas, dia pasti ada suatu kelebihan di dalam diri dia, dan kelebihan di dalam diri dia mungkin bisa ditonjolkan. Tetapi ada juga yang tidak mempunyai apa-apa atau mungkin tidak mempunyai kelebihan, tapi dia ingin diakui, jadi dia berbuat suatu hal yang tidak baik, dia berbuat hal yang mungkin curang atau berbuat hal yang merugikan orang lain untuk membuat dia diakui. Nah, kita bisa lihat bahwa di zaman Tuhan Yesus itu juga ada seperti itu. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 murid ini memperbincangkan bahwa siapa sih yang lebih besar di antara kita 12 murid ini. Dan mereka berdebat. Dan mungkin mereka berpikir kalau mungkin yang paling terbesar, bukan paling yang terbesar badannya ya, ataupun terbesar perutnya ya, bukan seperti itu, atau mungkin yang paling pintar otaknya ya, tetapi maksudnya yang paling terbesar yaitu yang
yang diakui, yang mungkin bisa dipercayai oleh Yesus pada waktu itu. Jadi mereka berdebat. Tetapi Tuhan tidak suka apa yang mereka bicarakan atau yang mereka perdebatkan. Untuk lebih dalam lagi, untuk lebih tahu tentang pembelajaran pada siang hari ini, kita mau baca ayat kita, yaitu Markus 9 ayat 33 sampai 37. Apa nama judulnya? Yaitu siapa yang terbesar di antara para murid. Sudah diketahui ya bahwa judulnya saja, perikopnya dengan judul siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyebut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Tuhan tahu yang diperbincangkan oleh murid-muridnya ini, bahwa mereka memperdebatkan siapa yang paling terbesar di antara mereka. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya, apa sih yang kalian perdebatkan di tengah jalan? Terus mereka diam. Mereka tahu kalau mereka berbuat salah, karena tahu karakter Yesus seperti apa. Jadi mereka terdiam dan Yesus memanggil mereka, mendudukkan mereka, dan memberitahu apa sih yang benar. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jikalau ingin menjadi yang terdahulu, yang terdepan, yang pertama, dia harus menjadi yang terakhir. Bisa tahu artinya enggak, saudara-saudara? Jadi kalau ingin menjadi yang terdahulu, dia harus melayani atau apa-apa, atau mungkin saya bisa kasih contoh seperti ini. Kami di gereja pada waktu sebelum pandemi terdapat sering beberapa acara, dan setelah acara biasanya kami ada makan. Nah, saya melihat sosok ibu gembala saya yang saat ini sudah meninggal. Dia pasti melayani jemaat-jemaat yang akan makan. Jadi dia tidak makan terlebih dahulu, tetapi dia berada di tempat sajian makan. Dia ibu gembala saya menuangkan makanan, memberikan nasi, memberikan mungkin lauk pauk, memberikan minuman. Dia membantu pelayan-pelayan yang ada di bidang konsumsi, yang ada di seksi konsumsi ini. Jadi ibu gembala saya tidak terlebih dahulu mengambil makanan atau menyisakan makanan terlebih dahulu untuk Bapak Gembala, tidak. Dia melayani jemaat-jemaat terlebih dahulu, dan dirinya itu terakhir. Mungkin dia lihat, aku tidak penting lah, tetapi biarlah jemaat-jemaat makan dulu. Dan saya juga sering ketemu pada waktu itu, pada waktu ibu gembala saya masih hidup, ayo makan, Adi makan. Jadi semuanya ayo makan dulu, jangan sampai kelaparan, jangan sampai ada yang belum makan. Nah, ini bisa menjadi contoh bahwa jikalau kamu ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang pertama, biarlah kamu yang menjadi terakhir. Terakhir dalam arti bahwa kita adalah garda terakhir untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan,
biarlah kita lakukan. Tapi untuk pujian atau apapun tidak usah kita pentingkan. Itu adalah bagian yang terakhir yang kita dapat. Jadi juga Tuhan dikatakan pelayan dari semuanya. Saya sudah mengilustrasikan tadi ya bahwa Ibu Gembala melayani jemaat yang ada di situ mungkin bisa dikatakan apalagi pada waktu Natal, gereja kami ada ribuan orang, atau mungkin Paskah juga ada ribuan orang. Jadi bisa dikatakan bahwa Ibu Gembala juga melayani semua jemaat, bukan hanya di dalam berfirman, tetapi juga melayani dalam bidang makan atau membantu pelayan-pelayan seksi konsumsi untuk memberikan makan kepada jemaat. Dan bisa katakan bahwa kita harus melayani dari semuanya. Menjadi pelayan dari semua orang. Bukan menjadi bos, bukan menjadi orang yang suka mengatur-ngatur. Mengatur itu penting. Tetapi juga kita harus juga melayani dengan segenap hati. Kasih contoh, jika mungkin kita seorang leader, pemimpin di suatu kantor, kita bisa meneladani mereka dengan cara kita bisa datang awal, kita bisa pulang lebih akhir, kita bisa mungkin ada acara di situ, biarlah acara mungkin halal bihalal atau apapun acara kantor yang ada makan seperti sajian itu, biarlah staf kita terlebih dahulu yang makan, kita yang terakhir. Itu salah satu contoh yang simpel yang mungkin teman-teman bisa tangkap. Jadi melayani bukan hanya melayani di panggung, melayani janda-janda, melayani orang miskin, melayani orang yang tidak punya, melayani siapapun orang-orang yang di jalan yang mungkin perlu bantuan. Tuhan katakan menjadi pelayan semua orang. Jadi biarlah jikalau teman-teman mau menjadi yang pertama disambut oleh Tuhan, jadilah orang yang melayani semua orang dan yang menjadi terakhir, bukan yang pertama. Terus kemudian dia juga mengilustrasikan bahwa Tuhan memeluk anak dan dia berkata, jadilah seperti anak ini. Kenapa? Kalau seorang anak itu tidak mempunyai hasrat dan tidak mempunyai kesombongan diri. Jadi Tuhan mau bahwa murid-muridnya tidak mempunyai hasrat untuk supaya mereka menjadi yang terbesar, supaya mereka diakui, supaya mereka dilihat oleh orang banyak dan mendapat pujian. Tetapi Tuhan ingin murid-muridnya menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Yohanes pernah bilang bahwa Tuhan Yesus itu loh, ada orang yang menyembuhkan, mengusir setan, memakai namamu. Itu seharusnya tidak boleh karena tidak masuk di dalam golongan kita. Betapa sombongnya Yohanes, karena Yohanes berpikir bahwa hanya golongan murid-murid dan Yesus yang bisa memakai nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Tuhan tidak suka akan hal itu. Maka dari itu Tuhan mengambil ilustrasi bahwa Ia memeluk seorang anak dan jadilah mempunyai sifat seperti anak ini yang tidak mempunyai hasrat untuk apa-apa, tidak mempunyai hasrat untuk ingin dipuji, tidak mempunyai juga kesombongan di dalam diri. Mari saat ini kita mau belajar bahwa kita tidak usah untuk terlalu berhasrat, kita tidak mempunyai terlalu obsesi yang tinggi sekali untuk apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Karena semua hal itu adalah semu, tidak kekal. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan, kita persembahkan semua untuk Tuhan. Teman-teman di sini harus berprestasi, boleh. Teman-teman di sini harus mungkin memiliki jabatan yang tinggi, boleh sekali. Tetapi semuanya itu jangan menjadi obsesi dan melegalkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Apalagi saat teman-teman sudah berada di mungkin jabatan yang tinggi, teman-teman menjadi sombong. Atau saat ini adik-adikku yang masuk ke dalam
SMA, SMP yang terkenal atau favorit menjadi sombong. Jangan seperti itu, karena Tuhan tidak suka. Tuhan bilang, kalau ia ingin menjadi yang terbesar, biarlah ia melayani orang. Dan janganlah sombong, karena Tuhan pengen saudara-saudara saat ini memiliki sifat seperti anak-anak. Bukan sifat kekanak-kanakan ya, itu beda. Tetapi mempunyai sifat seperti anak-anak yang tidak mempunyai hasrat yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu kekuasaan ataupun sesuatu jabatan atau sesuatu pujian, dan tidak mempunyai kesombongan diri. Maka dari itu, biarlah saat ini mungkin teman-teman yang masih mempunyai sifat seperti itu, mari datang kepada Tuhan, biarlah minta pertobatan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan roh di dalam hati saudara-saudara, melembutkan hati saudara-saudara untuk meninggalkan sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat tersebut tidak disukai oleh Tuhan dan tidak ada gunanya. Apalagi jika kita mempunyai kesombongan diri, Tuhan aja tidak suka, sangat tidak suka. Di dalam dunia pun sebetulnya orang tidak suka, tetapi mungkin teman-teman jabatan tinggi atau teman-teman dibutuhkan oleh orang lain, jadi mereka terpaksa suka di depan saudara-saudara. Maka dari itu, jauhilah kesombongan diri, mempunyai sifat seperti anak-anak, layanilah semua orang, jadilah yang terakhir. Dan bila teman-teman lakukan semuanya itu, kita percaya bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan. Sebagian kecil dari firman Tuhan sudah kita lakukan, dan biarlah pekerjaan apa yang kita lakukan ini di dalam dunia, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Kami saat ini mungkin masih mempunyai sifat yang sombong. Mungkin kami melakukan pelayanan di gereja, tetapi tidak melayani orang lain. Dalam arti, mungkin kami masih mempunyai egois yang tinggi, masih memikirkan diri sendiri, masih tidak peduli terhadap orang lain. Tetapi saat ini Tuhan, kami tahu firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyuruh kami untuk melayani semua orang. Jika kami ingin menjadi yang terdahulu, kami juga harus mempunyai sifat seperti anak-anak yang tidak mempunyai kesombongan diri, yang tidak mempunyai hasrat yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih, melayani semua orang, melakukan perintah. Dan terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi dampak bagi keluarga kami, bagi orang di sekitar kami, buat pekerjaan kami, buat apapun yang kami lakukan, buat gereja kami, buat pelayanan kami. Yang kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Dan kami berterima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.